Kamu nanya. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Wearing that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rodiatul Adawiyah, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Bagi yang belum kenal, hai, salam kenal. Jadi hari ini saya mau mereview mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI pada 4 April 2024 kemarin. Nah, jadi di sini saya mau mereview materi dari kelompok 5 yang kemarin baru saja presentasi dengan judul Memahami Bentuk-bentuk Karya Tulis beserta contoh dan perbedaannya. Jadi di sini saya mau memaparkan pengertian dari artikel, opini, esai, feature, dan news. Nah, apa sih yang dimaksud dengan artikel itu? Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan kemarin, bahwasannya artikel itu adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media massa maupun cetak. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan opini? Nah, opini itu adalah sebuah karangan yang menekankan pada pendapat pribadi si penulis, membuat argumen logis, dan pemikiran kritis terhadap suatu masalah yang aktual. Nah, sedangkan esai itu adalah tulisan prosa yang bersifat subjektif atau argumentatif dalam penyampaiannya. Untuk feature itu adalah sebuah karangan khas yang berpijak pada fakta dan data yang diperoleh melalui jurnalistik. Nah, sedangkan news ini adalah suatu berita atau laporan peristiwa yang dibuat untuk disiarkan di media massa berupa fakta atau gagasan. Adapun jenis-jenis artikel. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan penulisannya. Berdasarkan penulisannya itu dibagi menjadi 2, yaitu artikel redaksi yang berisi fakta dan opini yang ditulis secara ringkas, logis, dan menarik. Nah, yang kedua yaitu ada artikel umum. Artikel umum ini jenis artikel yang memberikan informasi yang luas tentang suatu topik tanpa fokus yang terlalu spesifik. Nah, sedangkan artikel umum ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada artikel narasi, artikel deskripsi, artikel eksposisi, artikel persuasi, artikel argumentasi, dan yang terakhir adalah artikel ilmiah. Sedangkan untuk opini tidak memiliki jenis-jenis karena artikel opini saja sudah termasuk ke dalam suatu jenis artikel. Nah, akan tetapi di dalam artikel opini bisa membahas banyak hal karena di dalamnya berisi tanggapan. Adapun jenis-jenis esai. Nah, dalam esai terdapat 4 jenis di dalamnya. Jika dikelompokkan berdasarkan kepenulisannya, yaitu yang pertama adalah esai naratif, yang kedua esai deskriptif, yang ketiga esai ekspositori, dan yang terakhir ada esai persuasif. Selanjutnya ada jenis-jenis feature. Feature-nya dibagi menjadi 3, ada feature news, feature profil, dan feature perjalanan. Nah, feature news ini menjelaskan berita yang sudah disiarkan sebelumnya. Nah, sedangkan feature profil menjelaskan tentang profil atau riwayat hidup seseorang. Dan yang terakhir itu adalah feature perjalanan, yang dimana feature ini dikhususkan untuk mengajak pembaca, pendengar, atau pemirsa untuk mengenali lebih dekat tentang suatu kegiatan yang memiliki daya tarik tertentu. Lalu ada jenis-jenis news. Jenis-jenis news ini terbagi menjadi 4. Ada berita langsung, berita ringan, berita kisah, dan berita reportase. Di sini yaitu pembahasan terakhir tentang perbedaan artikel, opini, esai, feature, dan news. Nah, dari ke 5 ini apa sih perbedaannya?
Yang pertama untuk artikel. Artikel ini yaitu karya tulis lengkap yang berisi fakta dan data disertai analisis dan opini dari penulisnya. Nah, sedangkan si opini karya tulis non-fiksi yang berisi pendapat, gagasan, pandangan, atau pikiran pribadi. Untuk esai yaitu karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang penulis pribadi. Nah, untuk feature ini lebih fokus pada sisi sosial atau human interest. Nah, yang terakhir yaitu news. News ini lebih fokus pada peristiwa aktual dan disiarkannya juga secara langsung. Nah, selesai sudah pembahasan kita pada learning journal ke-7. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Mohon maaf selebih-lebihnya. Tunggu di learning journal selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.